Misalnya dia nanya, Bran kenapa kamu belum nikah? Masih pengen seks bebas. Masa gitu? Jadi silakan pakai knalpot bro. Umurnya 17 tahun. Aduh, enggak. Pakai KTP? Iya, Fotokopi kakak. Menurut gua enggak apa-apa jualan bakso boraks. Tapi wajib mendaftarkan kalau baksonya tuh bakso boraks. Selamat datang sobat pecinta kebersihan kota. Kembali lagi bersama kami Gibran, Naldo, dan Bimo dalam episode Di Luar. Namanya diganti sama orang. Di luar. Kenapa di luar diganti? Jadi gini cerita ya. Kemarin tuh orang kan ngelihat satu, orang lupa video, entah video, film atau dokumenter gitulah. Terus dia tuh kayak ngatain orang gitu loh, kayak misalnya, "What are you, some kind of outcast?" Kata kayak gitu kan. Why are you running? Bukan. Terus, Apa itu? Kan gitu videonya kan? oh iya gitu. Why are you running? Nah, outcast ini orang cari dong, artinya apa? Ini salahnya ya. Jadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Kalau mau bikin nama apa-apa tuh cari Riset dulu. Karena arti yang paling dekat sama orang tuh adalah kemarin tuh, oh ya udah outdoor podcast gitu aja, keren tuh kayaknya. Ya nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi pas dilihat sama orang artinya di Google, anjis orang buangan anjing. Oh. Kacau. Tapi kan kita Orang yang dikucilkan anjir. kita kan mengadoptasi singkatan-singkatan, cuman emang Cuman kan di penggunaannya. Iya, cuman kan di Indonesia, di tanah Jawa di mana kita injak ini nama adalah doa. Bener. Masih Iya, kental betul. sekali. Jangan sampai lah. Jadi ya harfiah aja. Gua ngasih judulnya di luar aja. Jadi nanti kembali lagi di mana, di luar gitu. Tapi kan Di luar. ya nggak Di apa-apa luar. sih. Iya. Tapi Tapi kalau suatu saat kita diundang tapi di dalam gimana? kan nggak di rumah kita. Tetap di luar. Oh, jadi bener. Nggak di Perspektifnya studio untuk kita. Perspektifnya untuk kita di luar. Walaupun kita di dalam nantinya, tapi kita Walaupun di dalam misalnya gitu. Ah. Tapi sebisa mungkin konsepnya harus di luar. Nah, nanti kita ada studio yang di dalam juga. Yes, Makanya teman-teman donate nih, ada linknya di video kita deh. Donate, Ke kita situ ternyata. bangun studio, nanti jadi ada episode di dalam. betul. Oh, berarti namanya di dalam nanti Iya, bridgingnya. tapi Open- jangan di dalam lah. Kenapa? Suka jadi soalnya. Iya, bener. Ya, Jangan. Suka jadi ya. Boleh sih Situ sebenarnya. dong. Sebenarnya boleh di atas. dalam Boleh dalam, tapi kalau hujan. iya boleh. Teduh, Ini alat jujur. gimana coba kalau bener? Teduh. Hari ini kita lagi ada di Taman Sejarah Kota Bandung, letaknya Balai di Kota Bandung. Balai Kota ini. Iya. Buat teman-teman yang pernah ke Bandung mungkin Tabolai balai. Bukan ya? Bukan ya? Itu lagu. Gak jelas rapnya, yang penting nadanya Iya. aja. Coba serak kan dapat. Apa sih itu liriknya sebenarnya? Lihat ada nona makin gagah. Nah. Lihat dari nona makin kagak bikin kagak jadi. Masih diulang. Masih diulang. Silet Gitu. open up ya. Silat open Silat. up. Keren ya lagu-lagu orang timur. Keren emang viral semua. Viral-viral semua betul. Viral-viral. Dia Lagi- tuh idol ya tadinya ya? Emang Iya iya? gitu? Enggak tahu. Gua enggak tahu. Oh, nggak tahu? Orang enggak tahu juga sih. Mario Geklau kali. Bukan. Enggak semua orang lagi. timur sama. Iya sih. Enggak semua orang timur Iya. sama. Maksudnya sama orang timur. Iya. Seperti biasa kita syuting pagi-pagi. Tapi gue mulai melihat sisi positif pagi-pagi ini. Apa? Sampai ini sudah jam berapa ini? Nggak ada jam. Masih nggak ada jam. Gak ada jam. Sekarang jam 9.47. 947. 9.47 ini tadi pas di jalan tuh sudah enak sebenarnya ya. Tidak ada orang-orang yang lewat dengan knalpot brong tuh nggak ada sebenarnya. Oke. Tapi ini mulai kedengeran ada yang pakai knalpot brong. Udah mulai agak siang mungkin ya. Iya sih. Sebenarnya gini ya. Gue punya statement untuk orang-orang yang pakai knalpot brong ini. Heeh. Hak Anda pakai knalpot brong ya kan. Uang Anda. Betul. Setuju nggak sampai situ? Kita Iya. setuju ya. Setuju. Hak Anda. Cuman mengganggu telinga orang lain setuju nggak? Iya. Kok nggak? Enggak setuju. Kenapa? Kenapa? Jangan mengganggu. Apa sih? Jangan mengganggu. Enggak apa-apa. Iya maksudnya keberisikan Ampun aja itu. keberisikan mereka tuh mengganggu. Iya. Pertama kalau cepat gak apa-apa. Kalau mereka knalpotnya kenceng, ngueng, tapi cepat gak apa-apa. Oke. Yang anjing kadang-kadang ada yang lambat anjing.
mereka sosokan ngebantu orang, tau gak sih? Ngebantu orang? Ngebantu orang mogok. Nah. Bisa mereka tuh didorong gitu pakai kaki. Iya. Tapi knalpot mereka Orangnya kan, brong. orangnya kan yang Masa didorong. muka aja digituin? Enggak dong. Maksudnya motornya ada orang nih motornya mogok, entah temennya Iya. atau siapa. Si temen yang knalpotnya brong ini ikut Yang ngedorong. Maksud gua kalau knalpot lu brong nih, lupain jiwa sosial dulu deh. Iya, Lu tuh berisik pelan-pelan. Cepet-cepet nyampe aja lah ya gitu Iya. ya. Atau dia pelan-pelan nyetirnya. Nah itu tadi. Lu kan udah tahu knalpot lu tuh kan berisik. Iya. Karena kadang-kadang frekuensi suara knalpot mereka itu sama dengan frekuensi suara gue ketika ngobrol di motor. Iya. Itu mengganggu. Nah, gue Benar-benar. punya solusi. Orang-orang kayak gini tuh tidak bisa dilarang. Tapi Dipersilahkan aja. Dipersilahkan dengan tanda bintang alias dengan syarat. dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat Jadi silahkan pakai knalpot, bro. Umurnya 17 tahun. Aduh, enggak Pakai enggak KTP? ini. Iya, tetap Fotokopi kakak. punya BPJS. makin ketat tuh. Sebenarnya nggak apa-apa Syaratnya mereka pakai apa? knalpot brong. Tapi gini, pemerintah atau kepolisian bikin gini. Knalpot brong diperbolehkan buat siapapun yang memakainya, sekencang apapun silahkan. Tapi barang siapa yang mengganggu boleh memukul. Iya. Nah, Ada notnya gitu. iya. Dan yang memukul itu tidak ditindaklanjuti ke ranah hukum. Oke. Gitu. Jadi nggak apa-apa nih pakai knalpot brong. Tapi kalau ada orang yang keganggu, dia dipukulin, orang yang mukulin nggak salah. Iya. Ngerti gak? Ngerti. Nah, yang knalpot brong itu ditindak hukum nggak? Enggak. Enggak. Pakai aja. Cuma Nggak kalau ada yang masalah. keganggu, pukul. Hukum apa? Hukum sosial. Apa sih? Iya. Iya, kayak gitu-gitulah. Nah, orang yang mukulin ini nggak kena hukuman apa-apa. Karena dia ngerasa terganggu. Oke. Kayak misalnya gini, kayak tukang bakso boraks. Ramai juga kan tukang bakso boraks. Dilarang kan susah kan? Iya, masih Ada tetap aja kan? ada. Menurut gua nggak apa-apa jualan bakso boraks. Tapi wajib mendaftarkan kalau baksonya tuh bakso boraks. Masa gitu? Ya nggak akan lolos Masa lah. gitu? Tapi kan boleh. Ya nggak boleh. Kalau itu kan aturan Gibran ya tadi. Kalau aturan orang tuh beda. Gimana? Dia boleh jualan bakso boraks. Heeh. Gak masalah, nggak di stikerin, nggak didaftarin. Iya. Oke. Tapi dengan satu syarat, Apa? orang nggak boleh beli. Ini lebih ekstrim ya. Justru lebih ekstrim. Orang nggak boleh beli. Itu kayak kasihan banget secara dagang. Dia tidak memfulfill takdirnya sebagai pedagang. Berkarya aja dia. Oh iya berkarya harus ikhlas. Berkarya, Berkarya. betul. Berkarya harus ikhlas. Benar. Berkarya harus ikhlas jujur. Seperti kita hari ini. Duduk pagi-pagi. Jujur kemarin kita tadi sebelum syuting kita ngobrolin teman kita yang udah tunangan online. Iya. Kita masih podcastan di tengah kota Dan di bawah pohon. dan teman kita, dua-duanya teman kita. Dua-duanya teman kita, Terutama yang cowok-cewek ini. terutama yang cowok. Terutama yang cowok. Udah kerja di USA. Udah kerja di Amerika, living his American dream. Kita Bandung Dream pun belum. Bandung Dream pun belum ya. West Java Dream deh, Aduh. belum. Kayak dulu ada tuh apa istilah kayak ini bukan zaman Siti Purbaya gitu apa? Siti Nurbaya, Oh, goblok iya, Nurbaya itu, Menteri itu. Keuangan anjing. Iya iya. Istilahnya gitu kan dulu. Iya, orang ini. Dijodoh-jodohin istilah itu tuh kan. dijodoh-jodohin. Iya, iya, Dijodoh-jodohin. Dijodoh-jodohin sekarang masih ada nggak sih? Nggak tahu dah. Kayak Kayaknya mungkin ada aja nggak sih? ada nggak sih? Sebenarnya masih ada aja. Tergantung kultur dan wilayah nggak Iya, sih? Oh, gue iya. terakhir ada temen dia kerjanya ini. Dia kerjanya aktris. Aktris. Ya, tahu lah ya siapa ya kalian ya. Dia kerjanya aktris. Oh itu, Heeh. iya. Dia kerja. Namanya? Jangan, Oh. jangan. Tadi kan kita nggak nyebut nama. Oh, oke deh. Dia kerjanya aktris. Terus? Dia udah punya pacar sebenarnya. Cuman nggak entah kenapa orang tuanya tuh jodoh-jodohin dia mulu. Terus orang tua itu protes gara-gara nggak ada yang mau sama dia gara-gara kerjaannya aktris. Oh. Jadi sumpah, jadi kan gini. Kalau kalian tahu kan, dia tuh kan keluarganya tuh kan aparat kan. Keluarganya. Kirain nggak akan disebutin bagian Disebutin, itu. disebutin. Kirain ya. Tapi gini disclaimer. Ini menurut hemat saya ya. Ini menurut hemat Bahasa saya. itu loh. Ini menurut hemat saya. Menurut ya. hemat saya. Bahasa Anies Baswedan gitu-gitu kan. Jadi kan orang suka yang kayak gitu kan yang Iya, pinter-pinter bener-bener. gitu. Sayang nggak jadi presiden. Ya maksudnya gini. Maksudnya gini. Bapaknya tuh aparat kan. Tapinya gua selama kenal dia tuh kayaknya bapaknya santai deh. Kayaknya bapaknya santai. Maksudnya Iya. bapaknya nggak kerja. Bukan, Oh. bangsat. Kayak gini, kayak kita gini santai gini. Bukan, Oh. maksudnya santai itu secara sikapnya, nggak Oh. yang memaksakan Oh, kehendak iya, iya. anaknya. Oke.
Nah, sisi ibunya kayaknya yang agak-agak nge-push dia gitu. Terutama soal ini. Nah, dia tuh kuliahnya jurusan pendidikan waktu itu. Udah cerita kalau dia tuh disuruh jadi guru. Nah, mohon maaf ya, ini kritik juga sebenarnya bahwa dia selama jadi guru honorer itu gaji sebulan cuma 200.000. Anjas. Iya, Dia nggak ada cukup. sistem penggajian guru yang masih jadi polemik lah ya di Indonesia gitu. Sedangkan dia selama dia jadi aktris ini gaji itu 1 titik dia syuting tuh ya 1 hari lah ya 2 juta Pak. Oh, Berapa? Satu hari dia syuting 2 juta. Wow. Gitu. Ya kan 10 kali lipatnya dong. Iya. Iya. Gitu. 1 hari lagi bukan sebulan kan. ya itu juga nggak 24 jam gak sih? Nah, Iya, orang iya. tuanya tuh pengennya dia jadi guru. Kenapa? Karena orang tuanya tuh suka ngejodoh-jodohin dia sama Afgan. teman. Bukan. Jodoh pasti bertemu. Bukan Anang. Jodohku. Maunya ku. Jadi maksudnya dia tuh dijodoh-jodohin sama kenalannya yang misalnya anaknya tuh aparat juga siapa. Nah, tapi orang-orangnya ini yang mohon maaf ya, yang anak-anak yang masih pendidikan ini atau yang aparat ini pada nggak pede. Kenapa? Gara-gara artis pasti dia matre, pasti dia apa gitu. Ya. Terus dijodoh-jodohin bilangnya matre, bilangnya ini lah. Gue juga hidup mandiri kata dia kayak gitu. Oh, Gua dia nggak pakai bank-bank lain tuh. Bukan. BCA. Mega, Bang, BCB, itu mah Mega bang. boleh Mega. Halo Bang. Nanti gua bahas Halo Bang habis ini. Dia ini apa namanya? Dia tuh bilang kalau ya gua mah hidupnya mandiri nggak bergantung sama orang lain. Terserah lo mau deketin gua atau enggak juga. Oke. Itu complicated juga. Dia udah punya pacar ya nggak? Kenapa dijodoh-jodohin Iya, sama iya. orang? Oh, iya. Maksud gua gitu. Lu kayak nggak ngehargain cowoknya dah. Aneh banget. Iya sih. Terus bilang kayak gitu, udah jadi guru aja lah. Itu itu bukan urusan lu. Maksudnya dia mau jadi apa tuh ya itu kan hidupnya dia. Oh, Lu iya. sebagai orang tua ya lu cuma bisa mendukung dan Apa? Nginjek pedal gas. iya kopling gini-gini main kopling setengah-setengah aja gitu deh. Tadi mau kemana ya? Oh iya. Ya maksudnya tuh masih ada ya gitu-gitu. Ya udah nggak sih gitu. Masih. Milih-milih Masih. ini aja toh. Susah deh. Iya, pernah ada pengalaman nggak kalian yang kayak entah di lingkungan kalian atau apa tentang jodoh-jodohan gitu? Ya aku sih nggak ada. Nggak ya. ada sih. Kayaknya Nggak sekarang lingkungan kita lebih modern deh. Iya sih ya. Itu ya sekian persen lah. Old school gitu. Kalian udah disuruh nikah belum sih? Enggak Belum. sih. Belum. Sama belum juga. Dibebasin aja. Iya. Nikmatin dulu aja. Dan kita memanfaatkan kebebasan ini buat gini-ginian aja ya. Ya kan? Menikmati hidup. Tapi bener bro. Ya iya sih. Gue punya temen, jujur gue punya temen cewek. Dia tuh tadinya kan main terus sama gue kerjanya, main gitu kemana. Akhirnya dia nikah. Namanya ini deh. Bukan, jangan Oh. sebutin namanya. Dia akhirnya nikah. Jadi terbatas gitu. Terbatasnya bukan dari dia ya, tapi dari guanya, ngerti gak sih yang kayak Oh, udah iya. nikah lagi gitu. Gue harus respect sama Respect boundariesnya suaminya. gitu-gitu. Iya. Walaupun sebenarnya dianya nyantai, dia kadang-kadang ngajakin main atau gimana. Cuman kan anjir gimana ya yang namanya orang udah nikah kan pasti kebebasannya 1-2 mah Ya, udah ya. hilang Jadi kan. terbatasi lah. 1-2. Jadi pantun Jarjit. Mantep deh. Tapi bukannya dia dibolehin ya? Apa? Ya, tapi tetap nggak enak dibolehin, juga ya. boleh. Cuman kan nggak enak aja. Kalau waktu masih sendiri gitu, masih pacaran mah ya gue bebas-bebas aja dulu karena gue masih temenan. Tapi kan karena gini lah, gue juga nggak mau kalau misalnya nanti suatu saat gue nikah, gue ngasih kebebasan yang bebas-bebas banget gitu kan. Seks Nggak bebas. juga. Ya kan udah nikah, kenapa seks bebas? Tapi kan kalau udah nikah seksnya bebas. Maksudnya bebas. mau jujur kapan- bebas, Mau kapan aja bebas gitu sama Bener sama sih. ininya, pasangannya. Tapi itu jawaban Bambang gue tau. Bambang. Pamungkas. Jawaban pamungkas gue kalau ada orang yang nanyain kenapa gue sama cewek gue belum nikah. Kenapa? Misalnya yang nanya, Iya. Bran, kenapa kamu belum nikah? Masih pengen seks bebas. Masa gitu? demi Masa gitu? demi apapun. Gue tapi gini, bukan berarti iya, ngerti gak sih? Bukan berarti Masa sih? bukan berarti iya. Oke deh. Sorry. Bukan berarti iya. Maksudnya gini. Strategi aja ya? Iya, gue terakhir tuh kan lagi ngumpul sama cewek gue, terus ada kakaknya kan, ada kakaknya, ada kakak iparnya kayak kakaknya tuh kayak ngomong ke gue gitu kayak, ini kapan dong nikah? Nanti masih pengen seks bebas kata gue gitu. Itu kan ada keluarganya juga.
keluarganya nggak ada, kakaknya doang. Iya, maksudnya itu kan bagian dari ya, terus Dia ketawa, cuman kan kadang-kadang orang riweh ya, kayak kenapa sih Lebaran tante-tante suka nanya kapan nikah, kapan nikah. Riweh, Gua riweh nggak tuh. tahu, riweh tuh Ribet. ribet. Iya. Kayak gak usah dipikirin lah. Orang tuh nanya kadang-kadang emang basa-basi doang. Iya. Kalau lu ngerasa tersinggung, nggak sedalam itu deh kayaknya. Iya. Lu tinggal bilang, lagi enggak gitu. Oh kenapa kamu nggak ini apa namanya nanti ketuaan lo gini-gini. Enggak dulu gitu. Kayaknya udah deh beres deh. Maksud gue kayak Iya, gitu. iya, iya. Nggak akan dipaksa sampai kayak kenapa kamu melawan saya? Nggak akan kayak gitu. Tapi kalian ada ini nggak ada batasan kayak umur sekian nikah gitu? Enggak. Enggak. Jujur enggak sih. Enggak. Enggak ya? Sekarang jadi enggak gitu. Sempat ada kepikiran gitu Target gitu. gitu. Target Sampai nikah akhirnya umur. itu ya kemarin ya. Jadi namanya ini guys. Wah, Counter attack. itu sih saya ngelihat sendiri sih ya. Udah Ya nggak usah udahlah. dibahas. Iya maksudnya itu waktu itu kamu kepikiran. Iya, maksudnya kadang gini, kalian pernah gak sih kayak ngelihat misalnya orang tua ini umurnya sekarang segini, atau orang tua kita deh umur segini, terus kita umurnya segini, ngitung berarti berarti orang tua kita tuh nikahnya di umur segini, sedangkan kita tuh udah melewati umur itu Oh iya, dan masih iya, gini-gini bener. aja. Iya sih, iya Ya sih. nggak Kalau sih? orang tua gue nggak. Ibu gue tuh nikah 29. Bokap gue itu beda berapa ya? Beda 3 tahun, berarti 32, 33. Kalau orang tua mana? Umur berapa ya? Ingat Dua tiga gitu, 22. Iya, lagi. segituan. 22 Segituan. deh. kayaknya. Kayak cewek gue tuh dia kan suka merenung ya, kenapa kok umur segini tuh masih gini-gini aja gitu. Mungkin karena patokannya orang tuanya deh. Karena orang tuanya tuh umur sekitar gini udah jadi PNS gitu-gitu. Iya. Tapi itu juga pernah, aduh siapa ya, bahas apa ya? Jadi intinya Pak Prabowo? bukan. Tiba-tiba di. Kenapa sekarang terasa sulit tuh? Karena dulu kan misalnya mau punya rumah harga tanahnya murah gitu loh. Sekarang beda lah kondisinya gitu. Paham. Ada faktor-faktor itu juga yang membuat kita terasa tidak bisa afford itu Ya, gitu. ya. Oh sama ini. Sama zaman sekarang tuh terlalu banyak pilihan. Kalau dulu tuh mungkin karena orang tuanya masih didikannya tuh mungkin masih keras, masih kolot lah ya, satu. Ya. Kedua pilihannya tuh jarang. Kayak misal gini, lu milih jodoh, misal gitu ya, lu milih siapa yang jadi pasangan hidup lu. Orang zaman dulu ini kalau nggak salah kata Raditya Dika deh dalam pemilihan jodoh. Orang zaman dulu tuh, misal gini, ada orang ketemu sama orang di angkot, misalnya kayak gitu tuh. Iya. Nah, ada cowok ketemu cewek di angkot, dia tuh ngerasa itu kesempatan yang nggak datang 2 kali, makanya dia kenalan. Terus akhirnya jadi manjang tuh sampai nikah. Oke. Karena dia nggak tahu dulu, nggak ada sosial media untuk dia istilahnya ngelihat. Benar. Oh ternyata ada cewek yang lebih cantik dari si ini ya. Oh ternyata si ini lebih GG lagi ya. Oh ternyata si ini Iya. lebih mantep lagi ya. Nggak ada yang kayak gitunya. Terus juga dulu akses kayak sekarang kan ada dating apps. Mohon maaf Iya, ya, kadang-kadang iya. dating apps juga kan agak-agak objectify juga kan. Kita banding-bandingin, wih cakep nih, aduh Iya. kurang nih, aduh gimana. Nah hal-hal yang kayak gitu jadi kita banyak pilihan satu. Benar. Kedua, Kalau zaman dulu emang kayaknya gitu deh caranya gitu, bener sih. Iya. Sama dulu nyari uang juga. Uang tuh nggak masuk akal lagi nih. Kemarin teman gue curhat kayak gini. Gue kerja di sini baru 1 tahun aja nggak betah. Orang mungkin nyalahin Gen Z kali ya. Oh Gen Z kali lu kayak gitu. Sebenarnya menurut gue Gen Z itu generasi yang beruntung. Kenapa? Karena kita tuh banyak sekali menerima informasi yang orang-orang zaman dulu tidak dapatkan. Oh iya benar-benar. Ya. Sehingga misal gini, dalam kerja kurun waktu 1 tahun, dia sudah mulai sadar titik-titik, anjir ternyata bos gue cuma memperalat gue dengan cara ini nih. Iya. Beda sama orang dulu yang memang cenderung konsisten, tapi outputnya mungkin zaman sekarang kita lihat orang tua yang maaf ya, ada orang tua yang tidak menghargai kinerja orang lain atau menghargai bawahan mereka sebagai orang yang bisa disuruh-suruh seenaknya tanpa melihat dia job desk-nya apa sebenarnya. Benar. Karena ketika kita counter mereka, jawaban mereka, dulu gue kerjanya kayak gitu awal-awal, disuruh ini disuruh itu, gue mau aja, gue konsisten, akhirnya gue sampai di titik ini. Tapi jujur, konsistensinya dibayar dalam bentuk apa? Orang tua yang old money pada akhirnya, yang dia hari ini punya rumah gede, simpanan Iya uang sih. banyak, Iya. anak-anaknya pada jadi dokter, jadi apa gitu-gitu, berhasil. Benar. Nah, zaman dulu tuh bedanya itu, sehingga ketika mereka mau nabung pun jelas. Kalau sekarang kita mau nyari rumah,
Yang Pak. Berapa? Tapi kenapa ya? Ini Apa? kita kok susah ya? Suka ditanya-tanya gitu kalau misalnya di public space atau di mana gitu-gitu. Kenapa suka ditanya-tanya ya? Itu kan kita mau sukses. Bukan, maksudnya kan public space kayaknya kalau gua lihat YouTuber luar tuh ya yang syuting di mana gitu kayak bawa kamera ya santai-santai. Enggak, aja. karena kayaknya terlalu banyak oknum. iya huru-hara yang terjadi gitu loh di Indonesia. Maksudnya menyangkut pemerintahan lah, kritik dan apalah gitu. Oh iya. Menjaga citra, image gitu. Kayak gitu-gitu deh. Kadang-kadang anjing juga orang nyari viralnya juga anjing juga Iya, mereka. Tapi secara logika emang ini emang public space, semua orang bebas gitu sebenarnya, iya kan? Apalagi kan kita itu segitu mah anjir bukan kamera pro gitu. Iya, bukan. Gua dulu. Ini juga ya emang recordingnya gini gitu. Iya. Cuman emang kelihatan ribet sih buat orang awam Iya. sih. Iya, sih. makanya. Gue dulu pernah ada acara YouTube Fanfest di Ciwok namanya kan. Tahu nggak atrium Ciwok yang di luar? Yang Iya, suka ada iya. acara, ada panggung di situ kan. Ada YouTube Fanfest gede, panggungnya YouTube semuanya segala macam. Orang lalu lalang bawa kamera. Gua masuk ke Ciwok di depan. Pas gue ini kayak panggung nih. Terus gue di sebelah sini ya nih megang kamera. Halo guys, kita lagi di ini segala macam gitu-gitu kan. Satpam. Mas, mohon maaf kata gitu. Oh iya Pak, kenapa? Ini buat apa ya? Kata gitu. Maksudnya gimana? Ya ini bawa kamera ada izinnya nggak ya gitu? Izin buat apa Pak? Iya. Maksudnya ini diupload kemana? Udah kayak apos. Ini diupload kemana? Terus buat apa? Gue dalam hati kayak YouTube anjing. Terus gue kayak lu ngarepin apa? Lu Nggak perlu izin apa lagi? Iya. Yuk tulisan YouTube-nya gede banget bro. Iya, Gak cuma iya, gue doang yang suka-suka bawa kamera. Benar. Itu susah sih. Maksudnya kan kita juga nggak bisa menyalahkan dia sebagai petugas lah itu. Cuman emang Iya sih sebenarnya. briefingnya kayaknya kurang deh. Tapi tadi dari jawaban kita emang seharusnya gitu. Iya, komersil kita kasih tahu. Iya benar. Iya, non komersial benar. Emang komersial tuh apa sih? Yang komersil kayak bikin film itu udah komersil banget. Oh, iyalah. Pokoknya yang profesional berat lah. Iya. Bikin iklan itu komersil. Oh, bikin iklan. Pre-wed termasuk komersil karena itu kan bisnis ya. Oh iya benar. Kayak gitu. Iya. Tapi ini kan kita mau jadiin bisnis. Jangan bilang-bilang, Oh, udah jangan jadi kita bilang. low profile aja non komersil Pak gitu. Oke Kalau deh. kita ngejelasin ke dia dari A sampai Z-nya kan itu bisa sih. Jadi kita bikin konten Pak. Jadi konten itu cara kerjanya udah kamu sana. Jadi time lapse gitu. Oke deh. Satu lagi. Apa? Kartu. Kartu sulap nih mau sulap. Sulap dong. Memang sulap. Iya, nih kamu pegangin aja nih. Siapa yang main deh? Onal aja deh. Ya. Oke, Onal deh boleh. Onal deh. ya. Ini kelihatan tapi ini nggak Bim? kelihatan nggak ya? Hah? Oh ini ada kamera. Kamu yang ini. Kelihatan ya? Iya. Ini satu dek kartu biasa. Iya. Ya. Untuk penutup di sesi hari ini. Iya. Jokernya masih ada. Iya. Nanti aku akan menebak dan memindahkan sebenarnya. Jokernya kan lagi di penjara ya barang. Iya. Bukan yang itu. Oke. Oke. Bukan yang itu. Gimana? Ya udah pick any card aja. Pick any card. Pick any Kasih card. lihat gak? Kasih lihat Aku jangan kasih lihat. Oke. ke Iya. kamera, kasih lihat ke situ aja tuh. Satu tuh. Ini kan kamera orang kan? Iya. Ya ini. Udah ya. Ini ya. Oke. Nih. Oke. Coba lihat nah. Oke, iya. Oke. Oh salah tadi, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya pilihannya kayak Nggak gitu. apa-apa. Iya, Ini iya. orang bagi dua deh. Nah kayak gini ya, kamu pilih. Ini mau ditaruh di mana? Di antara dua ini. Di antara dua ini tapi paling atas. Oh paling atas. Iya. Nggak boleh paling bawah nih. Nggak boleh, paling atas aja ya. Oke. Oh. Nah di sini ya. Oke. Iya. Disatuin lagi ya. Iya. Confirm dulu nih, ini bukan kartunya. Iya. Bener ya? Iya. Nah, orang tuh sebenarnya sekarang akan memindahkan kartu ini ke bagian tengah Heeh. sebetulnya. Tanpa dikocok. Tanpa dikocok udah gini aja. Nggak dikocok-kocok kan? Iya. Kalau ini ya. Ini kan? Iya. Iya. Masih bener ya. Gagal ya teman-teman. Gagal ya teman-teman. Kelihatan. Untuk hiburan aja.
Ini bukan kartunya. Ya. Ah, ya udah Wah, jadi biasa keren. aja ya. Oke deh. Keren. Oke deh. Itu aja, makasih ya. Oke. Saya pulang lagi. Dikat aja nggak apa-apa. Apa lucu. Nyari jam terbang aja.